Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada peribahasa bagai makan buah simalakama. Saudara tentu tahu arti daripada peribahasa ini. Saudara-saudara, Tuhan kadangkala mengizinkan kita memasuki satu situasi yang sulit, yang membuat kita seperti terjepit dari dua sisi. Maju kena, mundur kena. Tentu saudara-saudara kita pernah mengalami situasi yang membuat kita tidak tahu harus bagaimana lagi. Nah, biasanya di dalam kebingungan kita, saudara, kita perlu berhati-hati di dalam mengambil sebuah keputusan. Sebab keputusan yang salah bukan menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah baru. Nah, bagaimana kita bisa menemukan jawaban atas pergumulan seperti ini? Saya akan membahasnya di dalam Inspiration Today. Inspiration Today, pada hari ini saya ingin membahas apa yang terjadi dengan Esther. Saya tertarik untuk memperhatikan dari pasal 3 dan 4. Saudara, kurang lebih Esther sudah menjadi ratu 4 tahun, saudara. Dan keadaan dia masuk kepada yang namanya zona nyaman. Namun saudara-saudara, yang terjadi adalah dia juga tidak pernah menduga bahwa ada satu masalah yang membuat dirinya juga terjepit. Apa itu, saudara? Nah, ketika Haman, saudara-saudara, mendapatkan satu jenjang yang lebih tinggi lagi, menjadi orang kedua di kerajaan Persia, maka setiap orang yang datang kepadanya atau bertemu dengannya, maka setiap orang itu harus bersujud, berlutut di hadapan Haman. Nah, saudara-saudara, budaya ini memang terjadi di antara mereka, khususnya orang-orang atau rakyat jelata harus menyembah kepada orang yang lebih tinggi, khususnya yang memiliki kedudukan sebagai seorang raja atau perwira. Konsep mereka adalah seringkali menyamakan orang yang disembah itu adalah sama dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, kita melihat Mordekai tidak mau untuk sujud kepada Haman. Inilah menjadi satu permasalahan bagi mereka. Maka saudara-saudara, Haman merasa tersinggung dengan keadaan seperti ini. Maka kemudian dia hendak melenyapkan Mordekai. Saudara, sangat mudah kalau melenyapkan atau membunuh satu orang. Tetapi Haman tidak mau. Dia kemudian merancangkan satu cara bagaimana memusnahkan seluruh orang Yahudi yang ada di wilayah Persia. Nah, saudara-saudara, maka rencana ini kemudian disusun dengan rapi. Dia meminta izin raja, lalu kemudian raja menyetujui dan memberikan stempel. Maka saudara, keputusan akan diambil. Nah, saudara-saudara, dalam waktu kurang lebih kalau kita membaca di dalam pasal-pasal yang ada di dalam pasal 3 dan 4, kita akan menemukan bagaimana utusan-utusan ini, saudara, mengirim surat keputusan dari raja itu dikirim dengan cepat. Dalam catatan sejarah, saudara, dikemukakan bahwa pengiriman surat-surat seperti ini pada waktu itu yang paling cepat adalah dimiliki oleh orang-orang Persia. Jadi saudara bisa bayangkan ketika surat keputusan ini sudah dibuat, saudara, dalam waktu yang tidak begitu lama, kurang lebih waktu itu adalah paling lama 1 tahun, maka saudara, keputusan untuk melenyapkan orang-orang Yahudi akan dilakukan secara serempak dan kemudian harta mereka akan dirampas. Ini yang terjadi. Saudara, Mordekai mengetahui ini. Lalu kemudian dengan kain kabung, saudara-saudara, dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, namun dia tidak bisa menjumpai Esther. Karena apa? Karena Esther, saudara-saudara, ada di dalam istana. Ada peraturan bahwa orang yang bersedih atau mengenakan kain kabung tidak boleh masuk ke dalam kawasan istana. Maka saudara-saudara, melalui orang-orang yang menceritakan kepada Esther, Esther kemudian mengutus Sida-Sida juga untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh Mordekai.
Saudara-saudara, di dalam pembicaraan ini Mordekai meminta Esther untuk segera menghadap raja. Oh, ini tidak mungkin, saudara. Kenapa? Karena menghadap raja itu namanya konyol, bisa mati, saudara. Raja hanya memanggil ratunya jikalau raja mengulurkan tongkat emasnya, maka ratu akan bisa menghadap. Masalah yang kedua adalah sudah 30 hari ini, saudara, Esther tidak dipanggil oleh raja. Ini jadi satu yang sulit, saudara. Kalau dia maju menghadap raja, nyawanya akan menjadi taruhan. Namun kalau dia tidak menghadap raja, saudara-saudara, waktu terus berlalu. Dan kemungkinan saudara-saudara malapetaka kepada orang-orang Yahudi akan terjadi. Jadi posisi Esther pada waktu itu adalah terjepit. Maju kena, mundur kena. Melangkah mati, tidak melangkah juga mati. Namun saudara, kita melihat satu catatan yang baik. Ketika dalam posisi seperti ini, dalam keadaan terjepit, saya akan membacakan saudara-saudara apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, satu keputusan yang sulit, bukan? Ketika Mordekai meminta Esther menghadap raja, Esther juga akan menyampaikan, saudara, nggak mungkin. Namun Mordekai kemudian mengatakan akan datang pertolongan dari pihak lain. Perkataan ini, kalimat ini sesungguhnya Mordekai ingin mengatakan bahwa kalau memang kamu juga nggak mau bertindak, maka Tuhan memakai caranya. Tuhan bisa memakai orang lain. Dan mungkin kita akan mati, tetapi Tuhan punya cara yang lain. Saudara-saudara, inilah ketika Esther mengatakan, mari kalau gitu kita berpuasa 3 hari lamanya. Maka saudara-saudara, kita memperhatikan Esther, Mordekai, dan orang-orang Yahudi yang ada di wilayah sekitar Puri Susan. Mereka, saudara-saudara, berpuasa. Mereka meminta pertolongan Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan? Saudara, mungkin saya dan saudara juga seringkali mengalami satu situasi yang sangat sulit. Kita mengalami satu situasi yang terjepit. Kita mau mengambil satu keputusan, tetapi keputusan itu seperti makan buah si malakama. Kita melangkah maju, salah. Tidak melangkah juga salah. Saudara-saudara, ketika posisi seperti ini terjadi di dalam pikiran kita, kita seringkali menjadi stres, kita menjadi depresi, kita menjadi bingung, saudara. Namun kita bisa belajar bahwa Tuhan seringkali juga mengizinkan kita mengalami satu situasi yang memang sulit, yang sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk tetap boleh percaya kepada Tuhan, untuk tetap melihat kuasa dan kedaulatannya, bahwa tangannya yang ajaib akan menolong dengan cara yang lebih tepat, bukan dengan cara kita. Tuhan bisa memakai cara-cara yang lain. Dengan cara-caranya Tuhan sendiri, Tuhan bisa melepaskan kita. Namun persoalannya, saudara, pada waktu kita terjepit itulah kita seringkali benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Saudara-saudara, kemungkinan buruk yang terjadi misalnya, Esther bisa saja, saudara, emang gua pikirin, emang gua mau pusing-pusing, kan aku udah jadi ratu, nggak mungkin lah aku dibunuh. Bisa saja dia tidak peduli dengan keadaan seperti ini. Atau mungkin Mordekai, daripada terjadi masalah, dia datang kepada Haman minta maaf lalu kemudian sujud menyembah. Bukankah urusannya beres? Secara logika, akal manusia mungkin itu akan beres. Tapi saudara-saudara, kita akan melihat sesungguhnya bahwa ketika Haman merencanakan ini, bukan semata-mata permintaan maaf yang diminta, tapi memang dia hendak melenyapkan orang-orang Yahudi. Dan bagaimana dengan posisi Esther? Jelas posisi ini juga membahayakan Esther sendiri. Walaupun dia seorang ratu, tidak menutup kemungkinan dia juga akan dibunuh. Namun Esther mengambil langkah yang tepat. Dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Nah, saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang ingin juga boleh saya sharekan kepada saudara. Ketika posisi kita terjepit,
Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, jangan pernah terburu-buru mengambil satu keputusan yang menurut kita itu baik. Saudara-saudara perlu tenang dan perlu datang kepada Tuhan. Dengan tenang, saudara, kita meminta hikmat Tuhan sehingga langkah-langkah strategis bisa kita ambil. Jangan dibalik, saudara. Langkah strategisnya dulu, baru kemudian cari Tuhan. Mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan karena Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan bisa mengirimkan orang-orang tertentu untuk menolong kita, untuk membantu kita. Jadi percayalah bahwa tangan Tuhan, saudara, selalu ajaib untuk menyatakan pertolongannya. Jadi kita harus percaya kepada tangan pertolongan Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, memang situasi-situasi tertentu itu benar-benar menemukan jalan buntu. Tetapi saya yakin kekuatan dari Tuhan selalu akan menopang kita. Sama seperti Tuhan Yesus ketika dia hendak menuju salib, saudara. Dia bergumul di Getsemani dan dia datang kepada Bapa. Dan di dalam kekuatan Bapaknya, saudara, dia melangkah menuju salib. Yesus juga sudah berkata, saudara, kamu yang letih lesu berbeban berat, datang kepadaku. Saudara, Yesus pernah datang. Yesus pernah mengalami aniaya. Dan biarlah kita boleh datang karena dia sudah merasakan itu. Mari percayalah kepada dia. Saat situasi terjepit, jangan pernah konyol mengambil keputusan. Mari kita datang kepada dia. Mari kita memohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Saat kami terjepit, kami percaya Engkau akan menolong kami dan memberkati kami. Kuatkan kami, Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jikalau saudara diberkati, saudara boleh share dan saudara juga boleh bagikan kepada orang lain. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara pada saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin.